Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan materi mengenai hidrolisis garam yang sebelumnya sudah Ibu berikan kepada kalian catatannya. Nah, Ibu harap sebelum kalian mengikuti video ini atau menonton video ini, kalian siapkan juga catatan kalian kemarin. Jadi nanti sambil memperhatikan sambil juga melihat catatannya seperti itu. Nah, hidrolisis itu artinya penguraian di dalam air. Nah, berarti hidrolisis garam adalah penguraian senyawa garam di dalam air. Nah, nantinya senyawa garam itu akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif yang berasal dari asam atau basa asalnya. Kayak gitu. Nah, untuk rumusnya di sini nanti kalian akan menemukan rumus yaitu KH sama dengan KW per KX. Nah, X-nya ini bisa berbentuk asam, bisa berbentuk basa. Kalau dia asam berarti jadi Ka, kalau dia basa berarti jadi Kb, kayak gitu. Nah, KH-nya itu adalah tetapan hidrolisisnya, sedangkan KW itu adalah tetapan mutlak yaitu 10 pangkat min 14. Jadi nilainya nggak akan berubah. Nah, kalau yang KX itu tergantung dari senyawa asam dan basanya. Nah, biasanya untuk KX ini nanti ada di soal. Jadi misalkan di soal tuh diketahui KB-nya sekian atau KA-nya sekian, kayak gitu. Nah, ada satu kunci yang bisa kalian ingat di materi hidrolisis ini. Untuk yang menang itu adalah yang kuat, sedangkan yang terurai adalah yang lemah. Nah, maksudnya apa? Jadi contohnya misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari kita punya susu dan kopi. Kalau misalkan kopinya ada dalam jumlah sedikit, terus kita masukin ke dalam susu, dia akan terurai. Nah, itu contohnya. Makanya di sini yang menang itu yang kuat, berarti yang sifatnya lebih kuat atau lebih dominan kayak gitu. Nah, sedangkan yang lemah dia akan terurai. Nah, untuk hidrolisis sendiri ada dua jenis, ada hidrolisis sebagian dan ada hidrolisis total. Kalau hidrolisis sebagian itu dia salah satunya pasti bersifat kuat, baik asamnya yang kuat ataupun bisa jadi basanya yang kuat, sedangkan yang lainnya itu lemah. Kayak gitu. Tapi kalau hidrolisis total dia sama-sama lemah, berarti sama-sama terhidrolisis dan sama-sama terurai, jadi dia habis kayak gitu. Nah, terus nantinya hidrolisis ini akan menghasilkan senyawa yang sifatnya itu tergantung dari siapa yang kuat. Kayak gitu. Kalau misalkan kopi dalam jumlah sedikit kalian masukkan ke susu, berarti kan nanti kopinya akan hilang kan? Yang ada nanti katanya hanya susu kayak gitu. Nah, nanti sifatnya seperti susu. Tetapi kalau kopinya diberikan atau dimasukkan dalam jumlah yang sangat banyak, lebih banyak dari jumlah susunya, pasti nanti sifatnya akan lebih cenderung ke kopi seperti itu. Nah, sama seperti hidrolisis ini. Nah, baik, kita akan bahas yang pertama, asam kuat dan basa lemah. Jadi di sini garamnya itu berasal dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya di sini adalah NH4 2 kali SO4. Nah, kalau ditelusuri ini berasal dari basa NH4OH dan H2SO4 yaitu asamnya. Nah, kan tadi asam kuat kan, makanya di sini contohnya H2SO4. Nah, di sini berarti nantinya yang akan menang adalah yang asam, yang H2SO4, dan yang terurai adalah yang basa karena basanya lemah, yaitu NH4OH, kayak gitu. Nah, untuk di sini nantinya rumusnya itu kalian akan bisa menghitung H+. Nah, tahu dari mana ini H+? Karena di sini yang menang adalah yang asam. Kan kalau H+ itu untuk ionnya asam kan. Nah, makanya di sini karena asamnya menang, maka dari itu rumusnya jadi H+. Tapi bukan berarti dia tidak bisa mencari OH-, nanti bisa diakalin jadi mencari OH- seperti itu. Nah, terus di sini rumus H+ dia adalah akar KW per KB dikali G. Kenapa per KB? Karena kan ini harusnya kan ini ketetapan basa Bu gitu kan. Nah, karena di sini yang terurai adalah basa, makanya dibagi dengan basanya untuk mencari si konsentrasi asam kayak gitu. Nah, akar KW itu kan tadi yang 10 pangkat min 14, dia mutlak tetap nilainya. Jadi akar KW per KB dikali konsentrasi garam. Nah, ada beberapa buku atau sumber yang menuliskannya ini M. Sama aja sebenarnya, yang penting nanti kalian akan memasukkannya itu molaritas si garamnya, seperti itu. Nah, tapi Bu, kok saya lihat ada di soal-soal latihan baik di LKS atau yang Ibu kasih gitu kan. Misalkan yang dicampurin itu adalah senyawa NH4OH, tapi kenapa yang dipakai itu adalah KB dari NH3 misalkan. Nah, disinilah penjelasannya.
Bedanya hidrolisis dengan yang titrasi asam basa, kalau asam basa yang kemarin kita pelajari yang bab sebelumnya, itu kan hanya kita belajar asam terus ditambah basa atau dicampurkan dengan basa, baik basa lemah atau basa kuat, atau asam lemah atau asam kuat, kayak gitu kan, nantinya akan menghasilkan garam, kayak gitu. Nah, sedangkan di hidrolisis ini kita belajar untuk menguraikan garam yang didapat itu, kayak gitu. Nah, makanya di sini yang awalnya dia NH4OH dicampur dengan H2SO4 terus menghasilkan garam NH42 kali SO4. Nah, untuk di hidrolisis ini NH42SO4-nya ini lah yang akan kita uraikan, seperti itu. Nah, terus kalau dia diuraikan, dia kan nantinya akan menjadi ion-ion. Nah, seperti pengertian yang ada di LKS tuh yang di halaman 18, hidrolisis garam itu nantinya akan menghasilkan ion-ion, ion positif dan ion negatif. Nah, kalau dari contoh ini NH42 kali SO4 ini nantinya ada ion NH4+ dan SO4 2-. Nah, setelah dia terurai, nantinya kan dia di dalam air tuh. Nah, di dalam air itu nanti dia juga akan bereaksi dengan air. Kan namanya juga penguraian garam di dalam air. Nah, berartinya dia akan nanti bereaksi dengan si airnya. Air itu kan H2O. Nah, contohnya kita ambil si NH4+ nih. NH4+ ini nantinya dia akan bereaksi dengan H2O, itu akan membentuk senyawa basa, yaitu NH3 dan H3O+, seperti itu. Makanya di sini kenapa yang dipakai itu adalah Kb si NH3, karena nantinya NH3 tuh akan dihasilkan kembali, seperti itu. Tapi bukan berarti misalkan NH4OH digabung atau dicampurkan dengan H2SO4 menghasilkan NH4 2 kali SO4. Terus nanti kalau diuraikan dia balik lagi jadi kayak gini, belum tentu kayak gitu. Makanya yang dipakai Kb atau Ka-nya itu juga berbeda. Nah, di sini berarti sudah terpecahkan ya kenapa Kb di soal itu yang dipakai yang NH3, kenapa enggak NH4OH? Kan asalnya NH4OH. Nah, berarti beda karena ini gabungan untuk membentuk garam. Garamnya nantinya akan terurai. Setelah terurai menjadi ion, dia akan bereaksi lagi dengan air. Nah, setelah bereaksi dengan air, dia akan menghasilkan senyawa baru yaitu NH3, kayak gitu. Nah, nanti dia kan bereaksi terus menghasilkan juga kan H3O+. Nanti H3O+ ini gimana, Bu? Gitu. Nah, nanti ion ini akan bereaksi lagi dengan siapa? Dengan si SO4 2-, kayak gitu. Begitu seterusnya. Jadi ion itu memang akan terurai, tapi nanti dia nggak akan berdiri sendiri, kayak gitu. Selama dia dicampurkan dengan zat yang lain, dia pasti akan terus bereaksi. Nah, di sini nantinya karena asamnya yang lebih kuat, yang lebih dominan, maka dari itu asam kuat dan basa lemah kalau digabung nanti dia akan menghasilkan garam yang bersifat asam. Kayak gitu. Kenapa? Karena kelebihan H+. Nah, untuk yang kedua di sini adalah contoh dari asam lemah dan basa kuat. Kebalikan yang tadi. Kalau tadi kan yang kuat asam, kalau sekarang yang kuat basa. Contohnya apa? Contohnya garam CH3COONA. Nih, garam CH3COONA. Kalau kita telusuri di sini berasal dari CH3COH yaitu asam lemah dan NaOH yaitu basa kuat. Nah, terus di sini karena basanya yang lebih kuat berarti dia yang menang. Nah, yang terurai siapa? Yang terurai yang asam karena dia lemah, kayak gitu. Nah, karena di sini yang menang yang basa, udah ketahuan, pasti yang bisa kita cari adalah konsentrasi OH-. Nah, terus konsentrasi OH- ini rumusnya adalah Kw per Ka dikali konsentrasi garam. Nah, kenapa Ka? Lagi-lagi karena si asam yang terurai, makanya di sini dibagi oleh konsentrasi atau ketetapan asam. Nah, ini juga contohnya. Tadinya kan CH3COH dicampur dengan NaOH akan menghasilkan garam CH3CONA. Nah, CH3CONA ini di dalam air dia akan terurai menjadi ion-ion. Salah satunya adalah ion CH3COO-. Nah, di sini harusnya jadi CH3COO- dan Na+, kayak gitu. Nah, itu ionnya yang akan terurai. Nah, kita ambil salah satu contohnya, CH3COO-. Nah, nantinya dia di dalam air akan bereaksi kan, berikatan dengan H2O. Nah, di sini dia berikatan dengan H2O itu membentuk CH3COOH kembali dan OH-, kayak gitu. Jadi H-nya satu nih dari air diikat oleh dia dan akan menghasilkan zatnya semula yaitu CH3COOH. Lalu ada juga OH- yang dilepas, kayak gitu. Nah, kalau OH- yang dilepas berarti dia bersifat garam
basa. Karena apa? Karena kelebihan OH-. Nah, nanti OH- ini gimana, Bu? Dia akan berikatan dengan siapa ya? Tadi Na itu kan masih ada Na+. Nah, biasa juga dia berikatan dengan Na, kembali lagi menjadi NaOH. Begitu seterusnya. Kayak gitu. Nah, kuncinya sebenarnya kalau di hidrolisis yang sebagian ini, siapa yang kuat itulah yang lebih dominan. Nah, kalau misalkan dia yang kuat asam, berarti dia nanti akan menghasilkan garam asam. Tetapi kalau dia yang dominan basa, berarti nanti dia akan menghasilkan garam basa. Jadi nanti kalau ditanya ini CH3COONA itu sifatnya apa? Ya sifatnya basa, kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke hidrolisis total. Nah, kenapa total? Karena dia semuanya terurai gitu. Nah, kalau tadi kan dia si asamnya masih ada sisa kan? Nah, nggak semua terurai berarti, makanya di sini disebut sebagai hidrolisis sebagian. Nah, kalau yang ini hidrolisis total. Oke, selanjutnya adalah hidrolisis total. Nah, hidrolisis total berarti artinya dia semuanya terurai. Kalau tadi kan yang lemah itu yang terurai kan. Nah, karena di sini sama-sama lemah, dari asam lemah, basa lemah, maka dari itu dia terurai semua dan dinamakan hidrolisis total. Contohnya di sini adalah CH3COONH4. Nah, ini berasal dari CH3COOH yaitu asam lemah dan NH4OH yaitu basa lemah. Nah, karena tidak ada yang kuat, maka tidak ada yang menang. Lalu sifat garamnya gimana? Sifat garamnya itu tergantung dari nilainya, nilai Ka dan Kb. Nah, yang pertama, kalau Ka lebih besar daripada Kb, berarti dia cenderung ke asam. Nah, kalau ditanya, berarti sifatnya adalah garam asam. Nah, untuk rumusnya adalah karena asam berarti H+ kan? Nah, akar Kw per Kb dikali Ka. Kenapa ada Ka-nya juga, Bu? Karena dia sama-sama lemah, jadi Ka-nya juga tetap ada, kayak gitu. Kalau tadi kan salah satunya kuat, jadi nggak ada tuh nilai Ka. Kalau ini tetap ada nilai Ka karena dia juga lemah. Nah, terus untuk yang kedua, Ka-nya lebih kecil daripada Kb, jadi Kb-nya lebih dominan. Nah, karena dia lebih dominan, makanya sifatnya jadi garam basa. Nah, karena garam basa berarti ada menghitungnya adalah OH-. Nah, rumus OH- adalah akar Kw per Ka dikali Kb. Nah, terus yang C di sini Ka-nya sama dengan nilai Kb. Jadi nilainya tuh sama antara Ka dan Kb. Nah, di sini sifatnya adalah netral. Jadi kalau ditanya sifat garamnya berarti garam netral. Nah, untuk pH-nya itu sama dengan 7, kayak gitu. Jadi nanti sifatnya kalau untuk yang sama-sama lemah itu tergantung nilai Ka dan Kb-nya. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Yang pertama ada NH4Cl yang 0,1 molar dengan Kb 10⁻⁵, ditanya berapakah pH-nya. Nah, di sini kalian harus mencari tahu terlebih dahulu kira-kira ini garam berasal dari mana sih? Nah, kalau kita analisis di sini berasal dari NH4OH yaitu basa lemah dan HCl yaitu asam kuat. Nah, karena di sini ada asam kuat berarti dia yang menang. Kayak gitu, sedangkan yang lemah terhidrolisis. Nah, untuk tahu asam kuat, basa kuat kayak gitu, taunya dari mana? Nah, kalian coba bikin tabel untuk asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, dan cari sumber referensinya di Google. Nah, setelah kalian bikin tabel, nanti kan ketahuan tuh kalau mau ngerjain soal, kalian tinggal lihat aja daftar di dalam tabelnya. Mana yang asam kuat, mana yang basa kuat, dan yang lain-lainnya, kayak gitu. Nah, karena di sini kita udah tahu asam kuat yang menang, berarti kan kita ikutin rumus yang asam kuat basa lemah kan. Nah, berarti kita pakai rumus yang Kw per Kb dikali konsentrasi garam, kayak gitu. Nah, akhirnya kita masukin aja deh ke rumus. Kw-nya kan ketentuannya kan mutlak 10⁻⁴. Kalau Kb udah ketahuan di soal, ada 10⁻⁵. Nah, untuk konsentrasi garamnya sudah ada juga 0,1 atau 10⁻⁻1. Tinggal dihitung. Karena di sini yang dominan adalah asam yang menang, makanya di sini yang dicari adalah H+. Nah, setelah kalian hitung, nih cara menghitungnya min 14 kalau dikali min 1 namanya pangkat, kalau dikali pangkatnya itu ditambah. Kalau min 14 ditambah min 1 kan min 15. Nah, makanya di sini min 15 dibagi min 5. Nah, kalau pangkat dibagi itu dia sama aja dikurang. Berarti min 15 dikurang min 5. Nah, min ketemu min kan positif, berarti sama aja kalian ngitungnya min 15 ditambah 5. Atau lebih mudahnya lagi, prinsipnya kalau pangkat di bawah itu dia naik ke atas itu jadi positif. Nah, kebalikannya juga, kalau pangkatnya di bawah positif pindah ke atas jadi negatif. Jadi kalau ini sama ini
yang min 5-nya naik ke atas itu berarti jadi tambah atau jadi positif. Min 14 ditambah 5 itu kan sama aja min 9. Nah, min 9 ditambah min 1 jadi min 10. Makanya di sini min 10. Nah, kalau keluar dari akar berarti pangkat itu dibagi 2 aja. Yang tadinya min 10 dibagi 2 jadi 10 pangkat min 5. Udah keluar dari akarnya. Nah, karena tadi ditanya pH dan kita sudah dapat H+, berarti kan tinggal dicari pH sama dengan min log H+. Nah, berarti karena H plusnya 10 pangkat min 5, makanya min 10 kali 10 pangkat min 5, yaitu adalah 5 pH-nya. Nah, terus contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah senyawa CH3 COOK dengan Mr 98 memiliki Ka 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, yang ditanya adalah massa dari garam tersebut yang terlarut jika dalam 200 ml larutannya dengan pH 9. Nah, lagi-lagi kita analisis CH3COOK itu berasal dari mana? Nah, berasal dari KOH yaitu basa kuat dan CH3COOH yaitu asam lemah. Nah, berarti karena ada basa kuat, yang menang adalah basa. Kalau yang menang adalah basa, berarti yang bisa kita cari dulu itu adalah yang OH-, kayak gitu. Nah, di sini kan udah dikasih tahu pH-nya 9. Nah, kita harus cari dulu pOH-nya. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan rumus OH-. Nah, OH- itu kan identik dengan pOH kan? Nah, makanya kita cari dulu pOH-nya. Gimana cara cari pOH? Caranya 14 dikurang pH. Kenapa pakai yang 14 kurang pH? Karena yang dikasih tahu adalah pH. Nah, 14 dikurang pH berarti 14 dikurang 9. Nah, hasilnya adalah 5. Nah, kalau pOH-nya 5, OH- 10 pangkat min 5. Nah, tinggal ditulisin deh rumus OH-, yaitu KW per KA dikali G. Kayak gitu. Nah, akar KW per KA dikali G, terus masukin data yang kita punya. OH- kita udah ada kan tadi dapat 10 pangkat min 5, tinggal dimasukin 10 pangkat min 5. KW mutlak 10 pangkat min 14. KA ada di soal, yaitu 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, tinggal dimasukin. Berarti yang satu-satunya kita cari adalah yang konsentrasi garam. Nah, selanjutnya yang konsentrasi garam ini mau kita apakan? Tadi kan yang ditanya adalah masanya kan. Nah, untuk rumus molaritas atau konsentrasi itu bisa kita pakai yang ada gramnya. Nah, yaitu kalau yang kemarin materinya Ibu tulisnya di sini M. Sama aja ya, karena di sini semuanya pakai G karena ngomongin garam, makanya di sini Ibu pakainya G. Nah, sama aja sama yang M kemarin juga rumusnya. Gram per mr dikali 1000 per volume. Nah, karena konsentrasi garamnya kita udah tahu, tinggal dimasukin. Gramnya yang dicari, mr-nya ada di soal, 1000 itu mutlak dari rumus, dan volumenya kita masukin yang 200 ml. Nah, setelah semua angka dimasukin ya tinggal dihitung seperti biasa. Akhirnya kita ketemu gramnya atau masanya adalah 3,92 gram. Seperti itu. Nah, masih perhatikan catatannya. Untuk contoh soal yang nomor 3, tentukan pH CH3COONH4 0,2 molar. Nah, dengan Ka dan Kb sudah diberitahu di soal. Nah, kalau ada Ka, ada Kb, berarti udah ketahuan ini dari asam lemah dan basa lemah. Jadi sama-sama lemah. Nah, di sini bisa dianalisis CH3COONH4 itu berasal dari CH3COOH yaitu asam lemah dan NH4OH yaitu basa lemah. Kayak gitu. Karena tidak ada yang kuat, berarti tidak ada yang menang dan semuanya terhidrolisis atau hidrolisis total. Nah, terus gimana cara cari pH-nya? Nah, di sini kita lihat kan kalau yang tadi kita berdasarkan nilai Ka dan Kb. Nah, kalau Ka-nya lebih besar atau Kb-nya lebih besar itu bagaimana gitu kan? Nah, kita lihat di sini Ka dan Kb-nya. Ka-nya 1,0 kali 10 pangkat min 5. Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Sama-sama dikali 10 pangkat min 5, tapi yang satunya 1, yang satunya 1,8. Berarti kan yang lebih besar yang Kb kan? Nah, karena yang besarnya Kb, berarti yang dominan adalah sifat basa. Kayak gitu. Kalau yang dominan basa, berarti yang dipakai adalah rumus OH-. Nah, masukin deh rumusnya akar KW per Ka dikali Kb. Nah, dan dimasukin juga angka-angkanya yang sudah ada di soal. KW-nya kan 10 pangkat min 14 mutlak.
Nah, KA-nya sesuai yang di soal dan yang KB-nya juga sesuai yang di soal. Tinggal dihitung dan didapatlah konsentrasi OH- yaitu 1,34 kali 10 pangkat min 7. Nah, terus udah kayak gitu, karena yang dicari tadi OH- berarti kita yang kita dapat pertama kali adalah POH. Nah, terus udah kayak gitu, setelah dapat POH barulah kita bisa menghitung pH sesuai dengan yang diminta di soal, kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 4. Nah, di sini 50 ml CH3COH 0,1 molar dicampur dengan 50 ml MgOH 2 kali 0,05 molar. Berapakah pH campuran larutan tersebut dengan Ka 10 pangkat min 5? Nah, di sini udah dikasih tahu Ka-nya, yaitu 10 pangkat min 5. Berarti di sini ada asam yang lemah sifatnya, kayak gitu. Nah, terus udah kayak gitu, langkah pertama sebenarnya langkah-langkahnya sama dengan asam basa. Langkah pertama kita mencari mol masing-masing larutan. Terus yang kedua kita cari yang zat sisanya, kayak gitu. Nah, tapi di sini bedanya kan menghitung molnya kan sama kan, jadi kalian pasti udah tahu cara menghitung molnya. Nah, untuk menentukan yang mula-mula reaksi setimbang ini banyak kemarin yang nanya ke ibu, kok 5, dikurang 5, terus 2,5 dikurang 2,5. Kalau yang kemarin kan dikurang dengan yang molnya kecil, kayak gitu kan. Nah, kalau di sini semuanya dikurang. Kenapa? Karena semuanya bereaksi, kayak gitu. Nah, terus untuk menentukan yang sisanya gimana, Bu? Nah, untuk menentukan yang sisanya kita lihat dari sifatnya. Yang cenderung atau yang dominan itu yang mana, kayak gitu. Karena di sini yang kuat adalah yang basa, berarti dia cenderung bersifat basa. Makanya di sini mol yang dipakai adalah mol yang basa, kayak gitu. Jadi garamnya itu nanti kan akan bersifat basa. Makanya di sini molnya pakai mol basa. Nah, berarti ini nggak kepake dong, Bu. Sebenarnya nggak usah ngitung lagi gitu kan, nggak usah ditulis lagi mula-mula reaksi setimbangnya gitu kan. Nah, memang beberapa sumber itu ada yang tidak menuliskan dan ada yang menuliskan, kayak gitu, untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau langsung juga nggak apa-apa. Kalau misalkan ketemu nih soal kayak gini yang dicampur begini, nah nanti kalian perhatikan saja mana yang sifatnya lebih cenderung kuat, kayak gitu. Kalau misalkan asam yang kuat berarti nanti tinggal pakai mol asam. Kalau basa yang kuat berarti kalian tinggal pakai mol basa, kayak gitu. Jadi kalau misalkan, Bu, saya udah tahu nih yang kuat basa, saya cuma mau ngitung mol basa, ya nggak apa-apa, sama aja, kayak gitu. Nah, terus nanti kalau mol basanya udah tahu, nah nanti bisa kita gunakan untuk menghitung molaritas garamnya. Nah, karena tadi garamnya di sini yang dominan adalah basa, berarti kan garam basa. Nah, karena garam basa berarti yang dihitung adalah OH-. Nah, untuk menghitung OH- berarti kan kita perlu molaritas, ya kan? Nah, di sini sedangkan yang baru kita dapatkan adalah mol. Nah, bagaimana menghitung molaritas dari mol? Nah, rumusnya adalah mol per V atau total volume. Nah, molnya yang didapat adalah 2,5. Nah, terus udah kayak gitu, total volume campurannya yang tadinya 50 tambah 50. Makanya di sini 2,5 per 100, kayak gitu. Nah, tinggal dihitung, didapatlah molaritasnya 25 kali 10 pangkat min 3. Nah, terus udah kayak gitu tinggal dimasukin ke rumus. KW-nya 10 pangkat min 14 tetap. Terus KA-nya ada di soal 10 pangkat min 5. Terus dikali molaritas yang tadi kita hitung. Nah, setelah dihitung keluarlah 7,07 kali 10 pangkat min 6. Itu untuk konsentrasi OH-. Nah, terus udah kayak gitu kan yang didapat OH-, berarti kan kita bisa hitung POH. Nah, setelah kita dapat POH baru bisa kita menghitung pH. Nah, untuk jawaban nomor 4 didapat pH-nya 8 plus log 7,07, kayak gitu. Nah, lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada larutan KX. KX itu bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Nah, molaritasnya 0,1. Terhidrolisis 20%. Hitung tetapan hidrolisis garam tersebut dan pH larutannya. Ingat tadi rumus tetapan hidrolisis adalah KH yang KW per KB, ya kan? Atau KW per KA. Pokoknya tadi yang di soal yang di catatan sebelumnya itu kan KH sama dengan KW per KX. X-nya itu bisa jadi asam, bisa jadi basa. Sama kayak ini bisa sifatnya asam, bisa sifatnya basa. Nah, terus bagaimana cara menghitungnya? Kita pakai derajat hidrolisis. Kenapa pakai derajat hidrolisis? Karena di sini ada persentase.
kayak gitu. Jadi ciri-cirinya ada derajat hidrolisis atau derajat ionisasi itu dia ada persen. Nah, terus kayak gitu rumus derajat hidrolisis tuh ada akar KH per Kg atau akar KW per Ka kali G, atau juga akar KW per Kb kali G, tergantung apa yang diberikan di soal kayak gitu. Nah, karena di sini yang dikasih taunya adalah bukan Ka, bukan Kb, tetapi molaritas doang. Nah, berarti kita pakai rumusnya hanya yang derajat ionisasi atau alfa sama dengan akar KH per G. Nah, terus untuk menghilangkan si akar ini berarti si derajat ionisasinya di pangkat kayak gitu. Jadi si alfa pangkat 2 sama dengan KH per G. Nah, terus kita olah rumusnya. Karena kita di sini yang ditanya adalah tetapan hidrolisis, berarti yang kita cari adalah KH-nya. Masukin deh derajat ionisasinya, hidrolisisnya berapa, terus dikali dengan molaritas garamnya. Nah, didapatlah KH-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, setelah kita dapat nilai KH, kalian ingat lagi rumus yang sebelumnya, KH itu kan KW per KX, ya kan? Berarti kalau kita ketemu rumus KW per KX, KX itu bisa KA, bisa KB gitu kan? Nah, misalkan kalian ketemu rumusnya KW per KB, berarti itu sama juga dengan KH. Atau KW per KA misalkan, berarti itu sama juga dengan KH, kayak gitu. Nah, karena kita di sini dapatnya nilai KH, berarti si KW per KX ini bisa kita ganti dengan KH. Nah, terus karena di sini yang ditanya pH, berarti kita cari dulu H plusnya kan. Nah, kalau untuk rumus H plus itu kan akar KW per KB dikali G. Nah, ingat kan tadi KW per KB-nya bisa diganti jadi KH, ya kan? Nah, makanya di sini Ibu masukin akar KH dikali G, kayak gitu. Nah, terus KH-nya kita udah dapet yang tadi, 4 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan G-nya ada di soal 0,1 atau 10 pangkat min 1. Nah, tinggal digabung 4 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 1. Berarti kan pangkatnya tinggal dikaliin aja gitu kan. Jadi 4 kali 10 pangkat min 4. Karena mau keluar dari akar, berarti semuanya dibagi kayak gitu. Jadi yang satu 4-nya itu akar 4 kan 2. Nah, akar 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 2. Berarti di sini H plusnya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, setelah dapat H plus, berarti kita bisa cari pH. Nah, akhirnya didapat pH-nya itu adalah 2 min log 2. Kayak gitu. Untuk perhitungannya nanti kalian perhatikan lagi catatan yang Ibu berikan. Nah, sekarang kita akan membahas PR yang kemarin Ibu berikan, yaitu yang nomor 2 dan nomor 4. Nah, untuk nomor 2, soalnya berapa gram amonium klorida yang terlarut dalam 100 ml larutan NH4Cl dengan pH 4. Nah, di sini diketahui Kb-nya adalah NH3 yaitu 10 pangkat min 5. Nah, di sini tugas kita yang pertama adalah menganalisis si NH4Cl ini berasal dari mana. Nah, kalau misalkan di sini kalian kan sebenarnya udah tahu ya kenapa yang dipakai KBNH3. Nah, kalau kalian mau nulisin asal basanya itu dari NH3, terus asamnya dari HCl juga nggak apa-apa, nggak masalah kayak gitu. Yang penting nanti kalian tahu itu NH3, NH4OH. Misalkan kalau kalian pakainya NH4OH itu dari basa apa itu kalian harus tahu gitu ya. Dari basa lemah atau dari basa kuat itu kalian harus tahu. Nah, untuk walaupun dia berbeda senyawa tetapi sifat kebasaannya pun sama kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian, Bu saya nulisinnya NH4OH boleh, Bu saya nulisinnya NH3 biar nggak bingung sama KB-nya gitu, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu ini NH3 ini basanya apa kayak gitu. Nah, untuk soal nomor 2 ini dari basa lemah dan dari asam kuat. Nah, berarti di sini yang menang adalah yang asam kayak gitu. Nah, terus di sini karena dikasih taunya adalah pH, nah berarti di sini kita bisa dapat nilai H plusnya. Nah, karena pH-nya 4, berarti di sini H plusnya adalah 10 pangkat min 4 kayak gitu. Nah, terus karena yang kita ketahui adalah H plus, berarti kita masukkan rumus H plus, yaitu akar KW per KB dikali G. Nah, udah ketahuan deh yang dicari adalah si G. Nah, setelah kita hitung, G-nya didapat 10. Kenapa 10? Karena kan awalnya 1 per 10 pangkat min 1, ya kan? Nah, 10 pangkat min 1 kalau naik jadi positif pangkatnya. Jadi 10 pangkat 1 atau 10.
Nah, terus di sini kan yang ditanya massa, lagi-lagi massa. Berarti kita pakai rumus molaritas yang ada massanya, yang ada gramnya. Nah, setelah dimasukkan nanti ketemu besar gramnya adalah 53,5 gram. Kayak gitu besar massanya. Nah, lanjut untuk soal yang nomor 4. Di sini seperti contoh soal yang tadi 50 ml larutan digabung. Nah, kalau di sini 10 ml larutan KOH 0,2 molar dicampur dengan 10 ml CH3COH 0,5 molar. Nah, yang dikasih tahu adalah Ka. Berarti di sini udah ketahuan jelas yang lemah adalah asam. Nah, maka berapa pH campuran yang terbentuk? Nah, yang lemah asam, yang kuat adalah basa, berarti yang dominan adalah basa. Kayak gitu. Yang dominan basa berarti, Bu, saya mau ngitung molnya basa aja. Boleh. Nah, mol basa adalah V kali M, yaitu 10 kali 0,2, hasilnya adalah 2 milimol. Nah, kalau ini kan bisa langsung kan digunakan. Nah, tinggal dihitung molaritasnya, mol per V. Molnya 2 tadi, total volume adalah 10 tambah 10, jadi 20. Didapatlah molaritasnya adalah 10 pangkat min 1 molar. Nah, karena yang basa dominan, kan basa yang kuat kan, berarti dia yang dominan. Nah, karena basa yang dominan, berarti yang didapat adalah OH-nya. Nah, kita cari dulu deh OH-nya. Didapat 10 pangkat min 5. Kalau udah dapat OH-, kita bisa hitung POH, yaitu 5. Terus menghitung pH juga bisa, akhirnya didapat pH-nya 9. Kayak gitu. Jadi pokoknya untuk soal-soal hidrolisis, kalian tuh harus tahu dulu mana asam dan basa asalnya. Kayak gitu. Nah, terus nanti dilihat lagi kebutuhannya apa. Nah, nanti disamakan lagi, disesuaikan lagi dengan rumus yang akan digunakan. Kalau yang dikasih tahu KB, berarti kita harus cari rumus yang menggunakan KB. Tapi kalau dicari KA, berarti kita harus cari rumus yang menggunakan KA. Nah, terus kalau misalkan ditanya massa, berarti kita cari lagi rumus yang ada massanya. Kayak gitu. Terus kalau misalkan kita mau menghitung pH dari basa, berarti kita kan butuh OH- dulu. OH- nanti dapat POH, POH baru bisa dapat pH. Kayak gitu. Jadi sebenarnya soal-soal ini tergantung dengan kebutuhan soalnya aja. Dan semua soal kan rumusnya udah Ibu berikan. Jadi nanti tinggal kalian tentukan kapan kalian akan menggunakan rumus tersebut. Kayak gitu. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada salah atau misalkan salah tulis atau salah hitung, kalian bisa konfirmasi ke Ibu biar sama-sama kita koreksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.